kita kembalikan saja ke rumus dasar menurut saya. Kalau salah ditindak gitu. Ketika salah jangan kompromi. Mazhabnya untung, Semuanya diambil kalau ya. bisa dimakan ya makan aja kan kira-kira gitu. Iya Bang. Jadi selain serakah nomiks di kalangan pengusaha-pengusaha besar, juga ternyata di BUMN-BUMN kita juga terjadi serakah nomiks. Kayak misalnya korupsi yang terjadi di Pertamina Patraniaga yang melampaui korupsi di PT Timah. Kalau PT Timah kan 300 triliun. Ya, Kalau ya. Patraniaga itu 900 sekian triliun, Bang. Gitu. Jadi ya artinya memang lebih kepada bagaimana sumber daya manusia juga ada kesadaran, kemudian ya itu tadi nasionalisme Bang, gitu. Ya. Jadi basicnya itu menurut saya itu living cost, Oke. biaya hidup. Ya kan? Kalau biaya hidup ini kemudian kita sandingkan dengan income, ya kan. Nah kalau kemudian income kita itu enggak mencukupi biaya hidup, akhirnya kita itu kan melakukan upaya-upaya yang lain, ya kan. Karena sudah pasti minus, sudah pasti kurang kalau misalkan income kita ini tidak mencukupi biaya hidup, begitu. Nah, jadi saya kira PR yang pertama pemerintah adalah harus pastiin, ya kan, bahwa urusan pendapatan setiap pelaku usaha atau para pekerja itu cukup dulu untuk dia menjalani aktivitas hidupnya sehari-hari, ya kan. Yang kedua, ya kadang-kadang memang yang rumit itu orang yang gak ada puasnya ini sudah sebetulnya income-nya besar, tapi dia mau lebih besar lagi. Nah ini yang repot. Nah untuk hal-hal semacam ini ya tentu menurut saya aparat penegak hukum kita yang harus juga efektif dalam bekerja, begitu kan. Artinya dalam hal ini kejaksaan, KPK dan kepolisian. Jadi orang-orang yang melakukan aktivitas yang menyalah ya harus ditindak, begitu. Dan harus diberikan hukuman seberat-beratnya supaya ada efek jerah. Kemudian siapapun yang akan mengisi pos-pos tertentu itu udah tahu bahwa kalau saya mau melakukan kejahatan resikonya kira-kira begini. Jadi orang tuh didorong untuk takut berbuat jahat. Penyelenggara kita, penyelenggara negara, pemerintah daerah kita tuh didorong untuk takut berbuat jahat, gitu. Iya. Karena kayak misalnya kita lihat Mendikbudristek kemarin, Bang. Kalau backgroundnya kan orang kaya, tetapi terjerat kasus korupsi juga dengan kerugian negara itu 1,9 triliun dari kasus Chromebook Nadiem Makarim itu. Oh, Iya. oke. Itu kerugian negara 1,9 triliun itu bukan duit yang kecil, apalagi ini berbicara soal membangun generasi muda di tingkatan SD, SMP, tetapi kan faktanya ternyata penyelenggara negara kita biarpun sudah kaya masih aja ini ada kasus-kasus korupsi seperti itu. Ya itu syahwat itu bagaimana kita mencegahnya, kan? Itu makanya dari awal tuh kita itu mengedepankan bahwa ya sistem kita ini harus dibuat untuk mendapatkan juga lahirnya pemimpin-pemimpin yang punya integritas baik. Artinya ketika mereka menduduki posisi-posisi penyelenggara negara atau pemerintah di daerah, itu adalah mereka yang memang mau mengabdikan dirinya. Memang dia mau ngabdi buat negara ini maju, begitu. Buat masyarakatnya itu sejahtera. Itu. Nah cuman yang jadi soal, sistem politik kita juga sekarang mahal. Iya, bayangkan Bang, survei terakhir
Survei Penilaian Integritas SPI 2024, 82% pemerintah provinsi dan 67% pemerintah kabupaten kota masuk kategori rentan korupsi. Ini kan lagi-lagi kepala daerahnya. Ya mungkin kalau saya meyakini bahwa akar masalahnya adalah yang pertama itu tentu sistem politik, ya kan? Lagi-lagi Artinya kembali ke sistem kembali politik lagi ya. ke situ, terlalu mahal Nah, sistem. untuk supaya nggak mahal, seperti apa kira-kira yang Saya kira pemerintah, kemudian lembaga legislatif, kemudian civil society mesti duduk bareng juga, ya kan, mencari formula supaya sistem politik ini kita bisa dapatkan kualifikasi, bisa berkualitas lah intinya begitu kan. Bagaimana biaya yang selama ini mahal itu harus ditekan, itu harus nggak boleh lagi semacam itu. Gitu. atau salah satu solusinya seperti yang ditawarkan Ketua Umum Golkar atau Menteri SDM kemarin pada waktu HUT Golkar bahwa pemilihan kepala daerah itu melalui anggota DPRD saja. Gitu. Ya, jadi itu kan kita kan sebetulnya sudah pernah menjalankan itu. Oke. Nah, ya kan, dulu dijalankan pemilihan berbasis anggota DPRD katanya korup, ya kan, masyarakat tidak dilibatkan, ya kan, karena dia sudah di pemilunya menjadi anggota legislatif dipilih rakyat ya. Sudah jadi wakil rakyat ya dialah mewakili sepenuhnya. Katanya korup. Sekarang bergeser. Lebih ya parah kan? lagi. Taunya ya korup-korup juga gitu. Artinya kan, tapi kan kita nggak boleh berhenti. Harus cari terus dan harus upayakan terus, harus gembar-gemborkan terus. Tapi kalau berdasarkan sila keempat kan permusyawaratan semestinya yang cocok dengan Pancasila, sila keempat ya ada perwakilan, kemudian perwakilan-perwakilan inilah yang kemudian bermusyawarah untuk memilih pemimpin. Iya oke saja, saya juga sebetulnya kalau lihat dengan situasi yang sekarang, pandangan saya ya udah ngapain lagi kita didik masyarakat kita dengan money politik. Gitu. Karena apapun itu kan elit. Kalau elitnya nggak mau kasih duit, emang masyarakatnya dapat duit? Kan enggak juga. Elit juga yang buat, kan kira-kira gitu. Jadi saya setuju saja sebetulnya kalau dia misalkan pemilihan gubernur misalkan kembali ke DPRD pemilihannya lewat delegasi DPRD. Saya setuju itu gitu. Nah, tapi anggota DPRD-nya dipilih itu ya tetap menggunakan modal. Iya, nah itu yang menurut saya penting untuk diefisienkan, dia nggak boleh bermodal, nggak boleh kayak nggak boleh mahal lah, supaya orang itu nggak ada, minimal pikirannya sudah kita batasi bahwa nggak boleh ngambil berpikiran membalikkan modal yang sudah keluar, ya kan? Itu menurut saya penting. Kemudian yang kedua memang ya faktanya kan anggaran kita ini belum bisa bikin happy, ya kan? Makanya ini. Kecuali misalkan kayak Jakarta. Jakarta itu APBD-nya hampir 90 triliun. Katakanlah 100 triliun, ya kan? Nah penduduknya kalau malam 8 juta, kalau pagi dan siang 10 sampai 12 juta. Nah Jawa Barat itu penduduknya 50 juta, APBD-nya nggak nyampe 100, ya kan? Terus daerah-daerah di kabupaten kota, ya kan, yang APBD-nya kecil sekali. Nah, yang ini kan harus dilakukan upaya supaya APBD itu tambah besar, ya kan, sehingga akhirnya aktivitas di daerah juga bisa ditingkatkan kesejahteraannya. Nah, upaya-upaya sederhananya cari cuannya ini dari mana? Ya kan? Cari cuannya ya sumber daya alam, kemudian
trading atau upaya-upaya bisnis, kira-kira gitu. Nah, upaya bisnis ini apakah semua daerah punya? Punya, tapi mungkin enggak semua daerah sama, ya kan? Misalkan kayak di Morowali, itu kan kabupaten, tapi sumber daya alamnya luar biasa. besar. Tapi apakah masyarakatnya sudah menikmati? Belum tentu. Belum tentu. Itu yang dimaksud dalam republik kayaknya yang PT IMIP itu. Si bandara itu ya, katanya Pak Menhan itu. Karena kan memang kalau ini nyinggung sedikit soal PT IMIP, selain punya bandara yang dikatakan Menhan ilegal, juga berdasarkan data yang ada, juga melakukan aktivitas ilegal, misalnya persoalan limbah yang sekitar 12 juta ton, kemudian bicara soal ketenaga kerjaan yang tenaga kerja asing lebih sejahtera, lebih besar gajinya dibandingkan dengan tenaga kerja lokal. Tenaga kerja asing itu sekitar 15 sampai 75 juta. Sementara tenaga kerja lokal di bawah UMR atau ada di bawahnya gitu. Nah, coba memang secara penyerapan tenaga kerja itu jauh lebih besar tenaga kerja lokal. Kalau tenaga kerja asing ya sekitar 15.000 lah dari 85.000 tenaga kerja di PT IMIP. Artinya memang sekitar 70.000 tenaga kerja dari lokal. Tapi faktanya kalau berdasarkan informasi dari teman-teman di sana, secara tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar PT IMIP ya juga nggak meningkat. Kayak warga kita yang di Papua dengan Freeport gitu kan. Ya soal-soal begitu kan kita banyaklah melihat realitas itu. Nah, jadi saya kira ini penting sekali. Kita kembalikan saja ke rumus dasar. Kalau salah ditindak, gitu. Ketika salah jangan kompromi, ya kan. Terus term and conditionnya itu, syarat-syarat berlakunya itu harus dijalankan secara benar. Jadi misalkan untuk hasil usaha sekian besar pajaknya sekian, itu harus dijalankan, nggak boleh ada kompromi, nggak boleh ada apa. Saya kira itu dijalankan. Saya kira kalau ngomongin soal bagaimana situasi yang sekarang ini dan saya membaca kerja presiden ini, sebetulnya di sisi yang lain saya ini menangkap Pak Presiden ini, saya ini melihat beliau ini, gue jalanin aja nih yang benar, duit ini nambah gitu. Meskipun gue nggak cari duit. Udah banyak duit kalau bukan pribadinya, maksudnya begini. Untuk menambah APBN, untuk menambah duit negara ini, gue nggak perlu juga jalankan aktivitas bisnis. Gue tertipin aja nih yang nggak benar, duit nambah. Iya. Cuma kemarin itu ada perbedaan antara Menhan dengan Kemenhub soal PT IMIP itu. Iya, misalkan saya ngomong nih secara umum lah ya. Saya ngomong secara umum, misalkan contoh lahan sawit yang sudah disita negara, katakanlah 2 juta sampai 3 juta hektar. Iya. Itu kan dia nggak bikin bisnis kan? Iya. Dia cuma menertibkan saja, tapi kekayaan negara bertambah kan? Kekayaan negara bertambah. Iya, jadi saya menangkap juga beliau itu ada upaya itu juga gitu. Karena memang dia membaca bahwa masalah kita ini salah satunya adalah kebocoran, ya kan? Uang tuh diambil dari sini tuh nggak beredar di sini. Kemudian penyalahgunaan kewenangan, ya kan? Aktivitas bisnis yang tidak terkendali di luar norma-norma dan aturan-aturan yang ada. Ini kan yang Pak Prabowo lakukan nih. Iya. Sehingga penertiban ini kan bertambah tuh. Kayak uang sitaan yang di kejaksaan itu loh, yang 13 triliun. Iya, terus 12 atau 13 triliun. Lahan sawit yang sudah 2 juta atau 3 juta hektar yang disita, begitu kan. Kemudian iup yang ilegal yang ditutup. Ini kan semua menambah kekayaan negara. Iya. Kan? Di satu sisi begitu saya melihat itu. Kemudian yang kedua,
dari sisi aktivitas sumber daya manusia maupun ekonominya dia bikin MBG, begitu kan. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini sesuatu yang saya kira sejujurnya ingin saya katakan harus kita dukung, harus kita support, Iya, iya, iya. ya kan. Terus beliau melakukan apa namanya diplomasi, komunikasi di dunia internasional ini sangat baik. Kalau itu nggak bisa kita ragukan. Nah, jadi yang beliau lakukan dalam satu masa begini banyak itu, menurut saya dengan usia kayak beliau itu sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kunjungan Presiden Prabowo 1 tahun kepemimpinan ke luar negeri itu 32 kunjungan ke 22 negara. Memang paling banyak di antara presiden-presidennya di dalam 1 tahun pertama. Ya, jadi kalau bicara soal diplomasi, komunikasi keluar, kemudian apa great power of Indonesia Iya, itu saya kira cukup luar biasa lah. Nah, tapi terlepas dari itu, Bang, sekarang kita lagi berduka. ya, Banjir di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Sumatera Barat. Barat, 961 nyawa melayang, 293 yang masih hilang, Bang. Sementara yang terdampak itu 1.400.000 orang terdampak. Ya, mulai ibu-ibu hingga anak-anak. Nah, yang jadi persoalan ya selain memang dampak bencana banjir longsor di 3 wilayah ini juga akar masalah. Karena kan bukan hanya karena perubahan cuaca, curah hujan ekstrim, kemudian siklon tropis, tetapi aktivitas perusahaan-perusahaan di 3 wilayah ini, baik itu yang legal maupun yang ilegal. Nah, kalau data dari Mabes Polri, di Aceh aja itu ada 65 pertambangan emas ilegal. Yang paling banyak itu di Sumatera Utara, 396 pertambangan ilegal emas, pasir, galian tanah. Kalau di Sumatera Barat itu ada 4, tapi itu data dari Bariskrim. Kalau di luar dari Bariskrim itu lebih besar lagi. Nah, selain pertambangan juga aktivitas ilegal logging, deforestasi. Ini yang kemudian saya kira perlu untuk diantisipasi, ditindak lah ya Bang ya, ditindak karena ya di daerah-daerah lain kan kasusnya sama juga seperti itu Bang, Ya, ya, terkait ya, dengan ya. illegal logging, deforestasi, kemudian pertambangan baik yang legal maupun apalagi yang ilegal. Betul. Jadi ya tentu kita sangat berduka lah ya dengan apa yang terjadi di Aceh, di Sumut, di Sumbar. Kebetulan saya besok ke Iya, 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 Sumut iya, juga, iya. Oh, ke Sumut. Di tapi dalam Tapteng, Sibolga. saya besok ke Tapanuli Selatan. Oke. Nah, jadi kebetulan tapi dalam kapasitas saya sebagai pengurus Karang Taruna. Iya, iya, iya. Wakil Ketua Umum ya, Bang ya? Iya, saya di Karang Taruna wakil ketua umum bidang organisasi. Jadi Oke. ya ini tentu musibah yang kita rasakan bersama-sama gitu Iya. kan sebagai satu bangsa. Apa yang terjadi ini sebetulnya kan kita lihat ini ya konsekuensi logis juga. Kalau kita menyalah begitu kan. Ya akibatnya begini. Iya, iya. Cuman pertanyaannya siapa yang buat? Gitu kan. Apakah yang buat ini seluruh masyarakat Atau atau hanya beberapa segelintir orang segelintir doang. orang saja. Nah, kalau segelintir orang ini dalam aktivitas usahanya atau kepemilikan lahannya atau peruntukan lahannya, fungsinya itu menyalahi, menurut saya ini harus ditindak, harus ditertibkan segera. Nggak bisa lagi hal-hal semacam ini itu dibiarkan. Kemudian yang kedua, harus dibaca juga untuk situasi ke depan. Yang nggak boleh dilakukan ya jangan lagi diterbitkan Iya, iya, iya. izin-izinnya, kan kira-kira begitu. Nggak boleh lagi. Dan harus juga sudah mulai menjaga bahwa kalau kita main-main dengan alam kita ya Konsekuensinya seperti itu. konsekuensi logisnya dampaknya itu kepada kita secara langsung begitu kan. Jadi kalau ada yang melakukan illegal logging atau deforestasi, saya kira ini ya
sangat menyedihkan dan kita minta pemerintah untuk tindak tegas lah kelompok-kelompok semacam ini, dan kita himbau dan sarankan kepada para pelaku, ya lu harus tinggalkan begini, karena ini dampaknya ke manusia lo, nggak main-main gitu. Dan ketika bencana ini terjadi itu listrik mati, air nggak ada, bahan makanan sulit, jalan terputus, aktivitas tuh lumpuh gitu. Dan ketika lumpuh, yang merasakan itu se-Indonesia. Betul. Se-Indonesia, bukan cuma masyarakat Aceh, tapi yang paling merasakan ya tentu yang paling terdampak, terutama yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Apalagi yang keluarganya meninggal. Ya, dan mungkin kalau ada yang masih belum ditemukan. Masih ada 200-an yang belum ditemukan gitu. Jadi saya kira keseimbangan alam ini kan juga penting ya, kita harus juga sama-sama menjaga. Jadi balik lagi ya, kita boleh menjalankan aktivitas ekonomi tapi jangan juga serakah. Karena keserakahan ini ya akan merugikan kita lagi pada akhirnya. Yang paling lucunya 2 hari setelah banjir masih ada aktivitas sebuah perusahaan yang membawa kayu-kayu besar. Itu kan sempat ditunjukkan pada waktu Menteri Kehutanan rapat dengan Komisi 4. Ya harus punya empati kan, jangan sampai ada situasi itu cara berpikir kita ini, ya saya kira wah ini biaya nih, ngurangin untung nih, nggak boleh lagi begitu. Kita harus juga pintar-pintar lah membaca situasi lah. Dan kita sebagai sesama anak bangsa kan harus juga saling mendukung, saling menjaga. Begitu kan, saling mendukung, saling menguatkan. Kalau enggak ya kita lagi yang menerima resikonya. Tapi gini Bang, dengan kondisi serakah nomiks yang menggurita di negeri ini, walaupun presidennya secara kapasitas saya kira tidak ada yang meragukan kualitas beliau, kemudian pengalaman memimpinnya, tetapi kan menteri-menterinya ini Bang, gitu, yang di lapangan yang eksekusi kan menteri-menterinya. Jadi artinya apakah masih cocok enggak dengan menteri, kayak misalnya kan kita bicara soal izin persoalan hutan, lingkungan, ya itu Bang, gimana Bang itu? Ya kalau saya itu kira-kira begini, mazhab saya itu yang penting ikan itu bagus dari kepala dulu. Kalau kepala sudah bagus, kita harapan lebih tinggi. Yang penting kepala jangan busuk dulu, ya kan? Nah saya meyakini bahwa leader yang kita punya sekarang ini, dalam hal ini Presiden Prabowo, ini ada di kategori yang oke, ya kan? Dan dia kan nggak bisa sendirian juga, dia mesti punya tim, ya kan? Dia mesti punya teman kerja, ya kan? Dan yang harus juga memahami agenda beliau, visinya beliau, ya kan? Dan harus juga setuju dengan itu. Begitu. Artinya kan yang melaksanakan ini kadang-kala nggak sesuai dengan visi dan agenda beliau, Bang. Ya kalau yang nggak setuju artinya ya beliau harus evaluasi lah. Beliau harus evaluasi. Iya, daripada misalnya kita kena bencana lagi ke depannya, ya mendingan harus dievaluasi menteri-menteri yang terkait. Iya saya kira bukan cuma soal karena ada bencana ini ya. Di seluruh sektor saya kira kalau nggak seirama dengan kerja-kerja dan agenda presiden, ya saya kira presiden harus mengevaluasi begitu. Nah tinggal tapi yang mau saya bilang tuh begini, dalam situasi yang sekarang menurut saya politiknya harus kita dinginkan, kita fokus dulu nih dalam upaya rehabilitasi, rekonstruksi. Iyalah, dalam upaya membuat situasi yang ada di Aceh, Sumut dan Sumatera Barat ini kembali berjalan normal. Meskipun hal-hal ini nggak boleh juga luput daripada catatan begitu. Nah, tapi menurut saya ini jamnya kita
bagaimana mendorong dan bersama-sama pemerintah menguatkan situasi yang ada di sana. Tapi PR ini juga penting gitu. Ketika PR pelaksana regulasi itu tidak sesuai, ya presiden harus segera tertibkan gitu. Kalau perlu, ya presiden kan punya hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan. Ya, itu yang saya maksud Bang. Ya mestinya yang menduduki posisi itu adalah sesuai dengan kapasitas kualifikasinya. Ya, dan menurut saya yang paling penting sebetulnya, kalau ngomongin integritas tuh sebetulnya kan amat sangat luas juga. Oke. Iya. Minimal kalau mau jadi pejabat Indonesia itu tahan tekanan lah, tahan intervensi begitu. Terutama intervensi atau tekanan ataupun lobby-lobby dari pihak-pihak yang membuat kita rugi. Gitu. Apalagi dikontrol sama oligarki yang sebenarnya eksternal dari pemerintahan. Yang dari awal pembicaraan kita yang dikategorisasikan serakahnomics ya. Iya, makanya kita dorong juga pemerintah ini menciptakan semakin banyak pengusaha. Karena semakin banyak pengusaha, menurut saya kita semakin dekat menuju negara maju. Dan kalau jumlah pengusaha banyak kan berarti sektor usaha juga makin kompetitif. Artinya yang banyak ini juga akan terdorong untuk semakin terasah, ya kan, semakin dia melihat kebutuhan marketnya, kemudian apalagi dari sisi teknologi sekarang harus semakin dikuatkan karena banyak sekali bisnis yang sudah masuk ada di era digital sekarang kan. Dan menurut saya ya UMKM itu salah satu yang penting untuk diberikan tempat khusus oleh pemerintah. Karena sektor ini besar sekali, ya kan, melibatkan banyak orang di berbagai daerah di seluruh Indonesia, sumbangsihnya juga terhadap GDP kita bagus, ya kan. Jadi tapi kesejahteraannya kadang-kadang belum. Supaya apa? Supaya lama-lama mimpi saya itu sebetulnya adalah bagaimana kita, kayak pesannya Mahatma Gandhi dulu soal nasionalisme produk dalam negeri itu loh. Ya kan? Jadi konsumsi kita itu dibanjiri oleh produk-produk dalam negeri. Sehingga kita ini, pemerintah itu harus dorong pelaku-pelaku produksi dalam negeri itu dari sisi produk kualitasnya juga kompetitif. Ya kan? Jangan sampai kita terus saja dengan barang-barang luar dan bahkan ya kadang-kadang mungkin saya sendiri kadang-kadang kalau pakai barang ya kan, kira-kira gitulah. Itulah yang terjadi sampai hari ini. Kita dibanjiri produk-produk dari luar. Iya. Jadi walaupun sebenarnya secara sumber daya alam, kemudian juga resource kita ya sangat worth it, sangat memumpuni lah untuk bicara soal kemandirian, apalagi sumber daya manusia ya. Jadi kalau ngomongin dari potensi terkait sumber daya alam, negara kita ini klasifikasinya harusnya negara maju. Harusnya negara maju kalau dari situ kan. Cuman kan nggak cukup cuman kita punya sumber daya alam, tapi kita harus punya sumber daya manusianya yang oke, terus regulasinya juga oke. Nah ini yang satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan gitu. Ya kita berharapnya dengan Prabowo sebagai presiden, mulai dari sistem, kemudian ya bukan hanya ini ya slogan-slogan belaka, tetapi juga dalam implementatifnya. Itu kalau misalnya kita mau menuju sebagai negara superpower ya Pak. Iya, artinya kalau kita mau 2045 Indonesia emas itu. Bukan Indonesia cemas ya. Indonesia emas itu dengan cerita kita punya bonus demografi sekarang, itu tuh bisa kita capai selama dan sepanjang kita ini sebagai sebuah bangsa ini
awareness-nya terbangun dulu bahwa kita memang mau Iya, iya. menuju ke arah negara maju, dan PR terbesarnya tentu ada di pemerintah. Iya, iya. Bagaimana pemerintah menuju Indonesia Emas ini serius, ya kan, melakukan kerja-kerja produktif, hal-hal yang tidak penting dihilangkan, kemudian efisiensi yang ketat, gitu kan. Ya sebetulnya yang dilakukan, kembali lagi dilakukan presiden kita ini, saya upayanya itu sangat nyata, sangat jelas, gitu, bahwa pukulan kebijakan ada di bawah, ya kan, diplomasi di dunia internasionalnya bagus, penertiban bisnis-bisnis yang menyeleweng, menyalah, gitu. Nah, upaya-upaya semacam itu nih kita ini bisa tangkap nih garis-garis besar arah-arah kebijakan-kebijakan presiden ini. Nah, ini yang harus sama-sama kita support begitu. Berarti memang kalau misalnya kita optimis untuk menuju Indonesia Emas 2045, ya memang mulai dari sekarang yang serakah nomis ini harus dipotong, dipangkas, Bang. Iya, artinya terutama dari sisi penyalahgunaan, penyelewengan itu dulu. Karena kalau mau cari untung kan balik lagi kita ke dasar. Ya orang boleh saja cari untung kan gitu. Nah, yang paling penting menurut saya yang pertama itu ya penegakan hukum kita itu mesti jelas. Karena memang kan, ketika misalnya serakah nomis ini terus berlanjut, jadi bukan hanya yang miskin semakin miskin, tetapi konsekuensi logisnya kejadian kayak di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat hari ini. Makanya memang ya tadi itu political will, Iya, good political will itu governance. penting. Misalkan gini, untuk nilai pekerjaan misalkan, atau misal di government project lah, misalkan baik di proyek-proyek pemerintahan maupun di BUMN dan Antara, kira-kira begitu. Harus misalkan political will ya, harus berani juga pemerintah untuk nilai pekerjaan, rate-nya 1 sampai berapa, siapa pelaku pekerjanya. Iya, iya, iya. Karena kalau enggak semua dia makan pemain besar kan, kalau enggak dibatasi. Iya, iya. Misalkan untuk nilai pekerjaan 1 rupiah sampai dengan 500 juta, pelakunya klasifikasinya harus kelompok ini. Ya kan, 500 juta sampai 1 miliar klasifikasi pelaku usahanya harus kelompok ini. Nanti 1 sampai 5 miliar klasifikasi pengusahanya harus yang begini. Kan kira-kira gitu. Itu misalkan contoh political will-nya pemerintah. Kalau enggak pemain besar kan dia mau 1 sampai 500 juta. Mazhabnya untung, Semuanya diambil kalau ya. bisa dimakan ya makan aja kan, kira-kira gitu. Nah, ketika pemain besar dengan pemain kecil berhadapan dalam misalkan 200 setelah 200 juta di luar PL ya, menunjukkan langsung, ketika pemain kecil dengan pemain besar berhadapan dalam satu tender, Ya tentunya kalah pemain kecil. gitu. Apalagi misalkan ternyata dalam pelaksanaannya kecukupan modalnya nggak punya, misalkan nggak kuat daya dukung modalnya, berarti dia harus juga kerjasama dengan bank kan. Iya, iya, iya. Nah, bank akan pro kemana? Ya pro ke pengusaha besar. Yang kolateralnya lebih aman kan, sederhananya kira-kira begitu. Nah, menurut saya itu juga penting ya kan, supaya tumbuh tuh. Jadi UMKM kita bergerak, koperasi kita bergerak, pelaku-pelaku ekraf, ekonomi kreatif, Petani-petani kita, petani-petani kita, nelayan kita, peternak, begitu kan. Ini yang perlu dikuatkan, begitu, dikuatkan secara konkret begitu. Iya Bang, sebenarnya semakin seru diskusi kita, tetapi karena kita dibatasi waktu, jadi mungkin next time kita bisa untuk membahas yang lebih spesifik lagi. Boleh, boleh. Senang kok diundang gini, tapi paling tidak yang terakhir yang pengen saya sampaikan adalah yang pertama, kita harus optimis bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang kita yakini kita akan maju, kita akan menjadi negara yang sejahtera, sebagaimana negara yang kita cita-citakan, dan pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita dulu mengeluarkan darah, keringat, air mata, perjuangannya demi kita hari-hari ini. Kemudian yang kedua, ekonomi kita ini supaya tumbuh, ya kan,
yang paling penting adalah produktivitas di dalam negeri. Artinya kita berharap bahwa pemerintah semakin hari menguatkan upaya-upaya yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas di dalam negeri. Termasuk juga dengan kerja-kerja pemerintah, terutama yang ada di kabinet, yang biasanya mungkin itu aktivitasnya adalah aktivitas-aktivitas yang costly atau yang biaya saja. Kalau perlu sekarang mungkin bisa bergeser, ada yang nilai tambah begitu. Nah, selanjutnya lagi kita juga minta nih pemerintah percaya diri bahwa kalau pemerintah menertibkan upaya-upaya aktivitas bisnis atau kewirausahaan yang menyalahi aturan, bahwa rakyat itu di belakang pemerintah, mendukung pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, untuk menertibkan tindak-tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan aktivitas bisnis. Jadi kita kasih dukungan penuh kepada pemerintah bahwa kalau Bapak menjalankan tugas Bapak dengan baik dan benar, rakyat mendukung kok. Kira-kira. Jadi Bapak, poinnya Bapak Presiden Prabowo tuh jangan lagi ragu-ragu. Ya kan? Yang ketiga, yang selanjutnya adalah terkait dengan MBG misalkan. MBG ini menurut saya ini program penting yang punya tujuan investasi pendidikan, sumber daya manusia untuk jangka panjang, tapi punya implikasi putaran ekonomi yang luar biasa di daerah-daerah. Oleh karena itu, kalaupun ada kendala-kendala, ini harus cepat dievaluasi, ditangani tanpa harus menghentikan MBG. Ya, karena kemarin saya lihat cukup banyak juga yang mendorong MBG ini untuk di-cut, ya kan, atau diberhentikan, ya kan. Enggak, ini program yang baik yang harus kita support. Nah, selanjutnya yang paling tidak kalah pentingnya juga adalah ayo sama-sama kita carikan terutama pemerintah, lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilu, sistem politik kita yang kualitas demokrasinya baik, hasilnya baik, tapi sistemnya tidak mahal. Ya, ini penting sekali supaya serakah nomiks ini ke depan enggak muncul. Supaya orang itu, penyelenggara-penyelenggara negara ini, itu dapat kursi, baik jadi eksekutif maupun di legislatif itu, bukan karena faktor kapital buat dirinya sendiri atau dibohirin orang. Sehingga dia harus mengabdi atau harus balas jasanya dan seterusnya. Persoalan sistem pemilu kita, sistem politik kita ini adalah salah satu concern penting yang harus kita benahi. Kayaknya selanjutnya itu yang kita bahas, Bang. Perbaikan sistem politik. Next time lah, next time. Iya, selanjutnya. Saya kira soal serakah nomiks ini aja ya terus kepada ya ini semacam pesan juga kepada pemerintah bahwa penerimaan pajak kita ini selalu jadi salah satu indikator bagaimana ekonomi kita ini belum bisa berjalan juga dengan baik. Artinya target penerimaan itu bebannya tinggi, ya kan, dan kita harapkan pemerintah betul-betul serius untuk memastikan bahwa penerimaan pajak itu sesuai dengan apa yang ditargetkan, jangan sampai ada yang tidak bayar pajak. Itu saya kira yang menjadi catatan. Jadi memang tentunya untuk memangkas atau menghilangkan serakah nomiks ini ya banyak hal yang perlu diperbaiki. Dan untuk dalam proses perbaikannya bukan hanya pemerintah atau Presiden Prabowo, tetapi butuh dukungan dari berbagai macam elemen, khususnya civil society ya Bang ya. Iya, saya kira itu perjumpaan kita kali ini ya, semoga. Oh, saya lupa. Satu lagi itu saya lupa. Government spending. Belanja pemerintah itu ya harus di tempat-tempat yang pas. Artinya dia menimbulkan putaran ekonomi dan nilai tambah. Nah, itu government spending itu
saya kira penting, dan Menkyu kita Pak Purbaya saya kira oke banget Oke ya. lah ya. Mudah-mudahan Dengan gaya koboynya. ya, mudah-mudahan hasilnya juga linear lah. Iya. Dengan target pertumbuhan ekonomi tahun depan 6%. Ah. Walaupun banyak juga yang Ya kalau pesimis. Desember ini kan dia banyak belanja kan, Iya. government spending itu kan optimal biasanya akhir-akhir tahun itu kan, pasti ekonomi itu ya lebih bagus lah kira-kira gitu. Iya. Ya kita berharapnya pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan 6% sesuai dengan target Menkyu pemerintah ya supaya bisa menjawab keraguan-keraguan dari berbagai macam lembaga termasuk BI misalnya yang di bawah 6%, jadi ada perbedaan. Ya, government spending itu penting juga. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang. Ya, the next time kita bisa membahas hal yang lebih spesifik. Ya. Sistem politik, ya pasti ujung-ujungnya bicara soal ekonomi ya. Ekonomi politik lah nanti kita bahas. Boleh. Oke, terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Thank you, Bang. Terima kasih.